Kutukan Community Shield menanti Manchester City di Liga Inggris. Manchester City sukses menyabet titel Community Shield pada Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024 malam WIB di Wembley Stadium. City kalahkan Manchester United lewat adu penalti 7-6, setelah skor imbang 1-1 di waktu normal. Untuk diketahui, Community Shield adalah ajang perjumpaan juara Liga Inggris musim lalu dan juara Piala FA. Bisa dibilang, titel tersebut merupakan laga pemanasan sebelum Liga Inggris musim baru dimulai sepekan setelahnya. Beberapa waktu belakangan ini, Community Shield dinilai membawa kutukan. Itu gegara, sang kampionnya tidak akan memenangi Liga Inggris. 5 musim terakhir, tim-tim pemenang Community Shield gagal jadi juara Liga Inggris. Berturut-turut sejak musim 2023-2024 ke bawah, mereka adalah Arsenal 2 kali pada 2023-2024 dan 2020-2021, Liverpool 2022-2023, Leicester City 2021-2022, dan Manchester City 2019-2020. Di 4 musim terakhir Liga Inggris, Manchester City sukses jadi juara Liga Inggris. City cuma gagal di musim 2019-2020 ketika mereka jadi kampiun Community Shield dengan Liverpool yang jadi juara Liga Inggris. Terakhir tim yang menangi Community Shield dan jadi juara Liga Inggris pun adalah Manchester City di musim 2018-2019. Legenda Prancis jelaskan alasan Rodri takkan menang di Ballon d'Or. Meski kini menyandang status sebagai salah satu gelandang terbaik dunia, tapi Emmanuel Petit merasa bahwa bintang Manchester City, Rodri tetap sulit untuk memenangkan Ballon d'Or. Namanya semakin mengkilap pasca mengantarkan timnas Spanyol menjuarai gelaran Euro 2024 Jerman lalu. Gelar tersebut melengkapi kegemilangan Rodri ketika membawa City raih treble winner di musim 2023-24 silam. Meski begitu, Emmanuel Petit merasa bahwa posisinya sebagai jenderal lapangan tengah bisa menjadi bumerang, terutama untuk ajang individu. Menurut Petit, posisi bermain Rodri sebagai gelandang bertahan, sangat jarang dilirik. Secara jujur, Petit mengaku Rodri sangat pantas keluar sebagai pemenang dalam ajang Ballon d'Or. Tapi sejarah berbicara jika predikat pemain terbaik ini lebih condong diberikan pada para penyerang. Sejujurnya, saya akan senang jika Rodri memenangkan Ballon d'Or. Berdasarkan sejarah Ballon d'Or, tidak yakin dia akan memenangkannya. Itu semua berdasarkan pemasaran, statistik, hal-hal seperti ini. Itu tidak didasarkan pada pentingnya para pemain selama musim ini dan betapa berharganya mereka bagi tim. Rodri telah menjadi gelandang bertahan terbaik di dunia selama beberapa musim terakhir. Jika mendapatkan penghargaan Ballon d'Or, maka ia akan memenangkannya untuk semua pemain yang biasanya tidak diakui dalam hal penghargaan individu. Dia akan memenangkannya untuk semua gelandang bertahan di dunia. Satu pemain yang Pep pagari musim panas ini, calon bintang baru City. Setelah Cole Palmer yang dilepas City ke Chelsea musim panas lalu, dan menjadi bintang di klub London itu, kini ada pula Julian Alvarez yang kepergiannya direstui Guardiola. Belum ketahuan apakah bakal ada pemain lain yang juga akan dilepas oleh The Citizens pada bursa transfer musim panas kali ini. Di sisi lain, sejauh ini Man City baru merekrut winger Brasil Savinho dari Troyes. Belum ada tanda-tanda pemain baru lain akan datang menyusul. Satu hal yang pasti adalah bahwa James McAtee akan tetap di Man City musim panas ini. Secara khusus, pemain akademi 21 tahun itu bahkan Guardiola pagari. Dilaporkan Sport Bible, Pep Guardiola secara khusus sudah mewanti-wanti direktur olahraga Txiki Begiristain untuk mengabaikan jika ada yang meminati James McAtee. James McAtee sendiri sudah 3 kali tampil sebagai pemain pengganti Man City pada musim lalu. Tapi baru di Community Shield melawan Manchester United ia menjadi starter. Saat Man City menang adu penalti melawan Man United di Community Shield, James McAtee menjadi satu dari 4 pemain akademi yang menjadi starter. Ia juga sempat punya peluang dengan mengirim bola kena tiang.
Sulit menemukan pemain-pemain dengan naluri bikin gol di ruang sempit, yang mampu menekan ke sepertiga akhir, dan Mekete punya kualitas tersebut. Itu mengapa di awal musim ini aku bilang ke Teksiki bahwa aku tidak mau meminjamkannya, aku tidak mau menjualnya, karena aku butuh kualitas spesifiknya itu di ruang yang sempit. Mekete punya kemampuan tersebut. Aku harus melihat langsung dan usai laga pertama aku tidak terlalu menyenanginya dan mengatakan kepadanya, dampakmu kepada permainan tidak besar, aku ingin lebih. Setelah itu ia unjuk gigi, dampaknya jadi bagus sekali. Julian Alvarez resmi jadi pemain Atletico Madrid. Usai sudah perjalanan Julian Alvarez di Manchester City, striker asal Argentina itu telah diresmikan sebagai pemain Atletico Madrid. Atletico Madrid dan Manchester City telah mencapai kesepakatan untuk transfer Julian Alvarez, yang akan bergabung dengan klub kami hingga tahun 2030, bunyi pernyataan resmi Atletico. Atletico mengeluarkan biaya 75 juta euro dengan tambahan 10 variabel lainnya. Alvarez sejatinya memang sudah sangat bulat untuk bergabung dengan Atletico daripada melihat tawaran yang lebih tinggi lainnya. Man City tentu untung besar dari nilai transfer ini. The Citizens sebelumnya membeli Alvarez dari River Plate dengan harga 17 juta pound pada 2022. Alvarez sudah tampil 103 kali dengan 36 gol untuk Man City di semua ajang. Meski jumlah bermainnya banyak, Alvarez masih merasa kurang dari segi menit bermain karena ada Erling Haaland di Etihad Stadium. Tak mau selalu menjadi yang kedua, Alvarez akhirnya memilih hengkang. Terlebih dia sudah punya banyak gelar bergengsi di usia 24 tahun pada level klub dan tim nasional.